warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 telah melakukan observasi tempat di Museum 10 November Surabaya. Kami melakukan tugas proyek akhir, tugas etika dan estetika pariwisata. Perkenalkan, nama saya Azhara Syamsinova dari S1 Prodi Pariwisata dengan nikma akhir 078 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Uci Nela Feliza Villa dari Prodi S1 Pariwisata dengan nomor NIM akhir 091. Perkenalkan, nama saya Safa Dewi Maharani dari Prodi Pariwisata dengan NIM akhir 071. Nama saya Syifa Putri Maufiro dari S1 Pariwisata nomor NIM akhir 068. Di sini saya dengan nama Muhammad Fadil Bibi dari Prodi S1 Pariwisata dengan NIM akhir 086. Perkenalkan, saya Safitri Baradi dari Prodi Pariwisata dengan NIM terakhir 082. Nama saya Arta Sasa Seres Kanoneng dari Prodi Pariwisata dengan NIM akhir 069. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Museum 10 November. Museum 10 November dibangun untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya. Dalam peristiwa 10 November 1945, di tempat inilah dulu terjadi pertempuran besar antara pejuang Indonesia melawan pasukan sekutu setelah kemerdekaan. Museum ini diresmikan pada tahun 2000 di kawasan Tugu Pahlawan dan berisi diorama, foto, rekaman suara Bung Tomo, serta benda-benda perjuangan. Tujuannya supaya generasi sekarang bisa memahami betapa kerasnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi, saat kita masuk ke museum ini, kita sebenarnya sedang menapak jejak sejarah kota Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan di Museum 10 November Surabaya. Yang pertama itu ada masalah aksesibilitas dan keselamatan lansia, yaitu kurangnya pembiayaan infrastruktur lift atau sarana pengunjung bagi lansia dan penyandang disabilitas di Museum 10 November Surabaya, yang mengakibatkan hambatan signifikan bagi mereka yang mengakses dan menikmati seluruh area pameran, khususnya di lantai atas. Dan yang kedua itu ada masalah penerangan dan keselamatan. Banyaknya lampu penerangan yang mati di area pameran dan koridor museum, yang menyebabkan kondisi gelap dan remang-remang. Hal ini dapat menghambat pengunjung untuk melihat koleksi yang jelas, tapi juga sangat meningkatkan resiko lansia tersandung dan jatuh, serta mengurangi rasa aman secara keseluruhan. Walaupun Museum 10 November jadi tempat penting untuk mengenang sejarah, masih ada beberapa permasalahan yang sering ditemui. Salah satunya adalah kurangnya minat generasi muda untuk datang. Jadi museum kadang sepi, lalu beberapa fasilitas seperti audio atau panel informasi kadang tidak semua berfungsi maksimal. Masalah perawatan area sekitar juga masih muncul, terutama kebersihan dan kondisi taman. Selain itu, masih banyak orang yang hanya berdatangan untuk foto-foto saja. Hal ini membuat nilai edukasi museum belum sepenuhnya tersampaikan. Selanjutnya, solusi soal etika mengenai pelanggaran etika pengunjung di museum dapat diminimalkan melalui edukasi yang jelas, pengawasan yang lebih aktif, serta penyediaan aturan yang mudah dipahami oleh pengunjung. Dengan pendekatan yang tegas tapi tetap sopan, tidak terlalu berisik, museum akan tercipta lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan penuh rasa hormat terhadap nilai sejarah yang ada. Solusi intinya mencakup digitalisasi konten melalui aplikasi AR dan gamifikasi untuk menarik kaum muda, audit rutin dan perbaikan fasilitas seperti ruang audio dan panel informasi, serta revitalisasi narasi dan pelatihan pemandu agar cerita sejarah dapat disampaikan secara menarik. Dan inilah hasil dari analisis dan observasi kelompok kami di Museum 10 November Surabaya, di mana kita belajar bahwa keberanian bukan hanya soal masa lalu. Surabaya sekarang ada di tangan kita. Kita sebagai anak muda harus berani mencoba, berani gagal, dan harus bangkit. Karena bangsa butuh langkah-langkah kecil kita. Saya Azhara Syamsinova, perwakilan dari kelompok 3, izin menutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Jangan full body.
nama badannya ya. Museum ini diresmikan pada tahun 2000 di kawasan Tugu Malang. Kok Tugu Malang? WC yang sering mengalami kebocoran menyebabkan genangan air dan lantai basah. Bentar, yang Belajar sejarahnya. Hal-hal ini membuat nilai edukasi museum belum sepenuhnya tersampaikan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok TC Surabaya ada di tangan kita. Bangsa